yang hangat menyambut langkah pertama kami mengunjungi pasar Ringgodani, Balikpapan. Dari kejauhan terdengar riuh suara pedagang dan pembeli khas pasar tradisional yang begitu unik. Kami mulai menjelajah langkah demi langkah, melihat ragam makanan, buah tropis, hingga rempah-rempah lokal yang menggoda. Tak hanya melihat, kami juga mencicipi jajanan khas seperti soto dan jajanan lainnya, sederhana tapi penuh rasa. Di balik semua itu, kami menyadari pasar ini bukan sekedar tempat jual beli, tapi ruang budaya yang menyatukan banyak cerita. Inilah wajah asli Balikpapan, hangat, bersahabat, dan kaya makna. Perjalanan berikutnya membawa kami ke keindahan arsitektur yang menawan di Masjid Madinatul Iman Islamic Center Balikpapan. Berlokasi strategis di Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, masjid ini langsung memukau dengan desainnya yang terinspirasi kuat dari kemegahan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Kami melihat kemiripan yang mencolok pada kubah-kubahnya yang khas serta deretan payung-payung besar yang menciptakan nuansa teduh di pelataran. Masjid yang mulai dibangun pada tahun 2014 ini diresmikan bertepatan dengan ulang tahun ke-120 Kota Balikpapan, yaitu pada 10 Februari 2017 dengan lahan seluas 15 hektar dan bangunan utama seluas 8,75 hektar. Masjid ini dirancang untuk menampung hingga 10.000 jemaah. Kami tidak ingin melewatkan kesempatan untuk naik ke puncak menara setinggi 30 meter menggunakan lift yang tersedia. Tapi sayangnya, waktu kedatangan kami, menara liftnya sedang ditutup. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga sebuah mahakarya arsitektur yang patut dikunjungi. Kami disuguhi pemandangan kota Balikpapan yang spektakuler dari ketinggian. Ini adalah perpaduan sempurna antara pengalaman spiritual, apresiasi arsitektur, dan panorama yang sungguh indah, kota yang memanjakan mata. Masjid Madinatul Iman Islamic Center Balikpapan sungguh sebuah permata yang wajib dikunjungi, tidak hanya bagi mereka yang ingin beribadah, tetapi juga bagi siapapun yang mengagumi keindahan seni dan arsitektur Islam. Saat kami tengah menikmati keindahan arsitektur dan panorama sekitar, sayup-sayup terdengar suara azan yang merdu berkumandang, memanggil setiap jiwa untuk menghadapnya. Tanpa menunggu lama, kami pun bergegas melangkah masuk ke dalam masjid. Suasana di dalamnya terasa begitu tenang dan syahdu, seolah seluruh hiruk-pikuk di luar seketika lenyap. Dengan hati yang lapang, kami langsung mengambil posisi dan bersiap untuk menunaikan ibadah, merasakan kekhusyuan yang luar biasa di bawah kubah megah Masjid Madinatul Iman. Di area masjid juga terdapat area bermain anak yang lengkap,
menambah kenyamanan dan membuat kami semakin betah berlama-lama. Anak-anak bisa bermain dengan ceria, sementara kami orang dewasa menikmati suasana tenang dan keindahan arsitektur. Setelah menghabiskan waktu yang berharga di sini, tibalah saatnya kami meninggalkan kompleks masjid. Namun, langkah kami terasa berat dan pandangan kami tak henti-hentinya memandangi keindahan masjid ini. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan rencana berikutnya, mengunjungi kafe Puncak Prapatan. Berbekal informasi tentang pemandangan laut lepas yang menakjubkan, kami pun bersemangat melaju menuju lokasi. Perjalanan ke sana bukan tanpa tantangan. Kami sudah bersusah payah menempuh jalan yang menanjak curam dengan mobil, membayangkan secangkir kopi hangat sambil menikmati panorama indah dari ketinggian. Namun, sesampainya di tujuan, kami harus menelan kekecewaan. Kafe Puncak Prapatan ternyata tutup. Parkirnya di mana, Pak? Iya, betul, Pak. Rasanya seperti ada bagian dari rencana kami yang tiba-tiba hilang. Lebih jauh lagi, karena jalan yang sangat sempit, mobil kami sempat tidak bisa kembali putar arah. Situasi sempat membuat panik, tapi untungnya ada warga sekitar yang dengan sigap membantu kami mengarahkan mobil hingga bisa berputar balik dengan aman. Sebuah pelajaran bahwa tidak semua rencana berjalan mulus, tapi kebaikan warga lokal selalu ada. Kita mau makan di kafe Puncak itu ya. Kita tadi sudah naik ke atas, jalannya sempit banget, ekstrim. Mungkin kalau motor sih sat-sat ya, tapi tadi kita pakai mobil ini, wah susah banget. Untungnya masyarakat setempat tadi ngebantuin ya, jokiin ya, ngegantiin. Kalau enggak ya kita kesusahan tadi kita parkir di sana di atas. Akhirnya karena anak-anak sudah ngomong pada lapar nih, ya udah kita makan di pantai apa nih? Pantai Melawai. Oke, di sini mumpung masih sepi ya, kita makan di sini. Gas. Ini Arafa lagi ngapain, woi? Di tengah kekecewaan karena kafe tutup dan pengalaman putar balik yang menegangkan, suasana di dalam mobil pun mulai berubah. Anak-anak kami sudah mulai rewel, pertanda lapar dan minta segera makan siang. Melihat kondisi ini,
Kami akhirnya memutuskan untuk segera mencari tempat makanan. Pilihan kami pun jatuh ke arah Pantai Melawai yang terkenal dengan deretan kuliner pinggir jalannya. Meskipun bukan tujuan awal, suasana makan di pinggir pantai dengan semilir angin laut menjadi hiburan tersendiri. Tak terasa, waktu sudah beranjak sore. Matahari perlahan mulai condong ke barat, memancarkan cahaya hangat keemasan yang menyapu jalanan kota Balikpapan. Di tengah perjalanan pulang, kami sekeluarga memutuskan untuk singgah sejenak di salah satu pusat perbelanjaan ternama di kota ini, Plaza Balikpapan. Bukan tanpa alasan kami mampir. Selain ingin mengistirahatkan kaki dan menikmati suasana indoor yang sejuk, Plaza Balikpapan ternyata menyimpan kejutan menarik. Ya, anak-anak sudah hafal ya. Mereka langsung menuju ke playground. Oke. Coba masih ada ternyata. Nah, ini sudah banyak anak-anak yang pada kumpul juga, bermain di playground juga di sini. Tempat playgroundnya tepat di sampingnya itu ada jajanan juga ya di sini. Ada sosis, terus ada apalagi tuh. Pokoknya makanan-makanan ringan. Ada permen juga, ada minuman juga di sini. Jadi kalau anak lagi bermain, ibu atau bapaknya bisa jajan dulu di sini. Untuk di lantai bawah atau di lantai semi basement ini kelihatannya sepi-sepi saja ya. Tapi kalau naik ke semi basement berikutnya, lantai semi basement berikutnya itu sedikit ramai kalau di sini. Berikut adalah kondisi di Plaza Balikpapan ya. Misalnya ini kita jam 5:30. Ada sebagian yang tutup, tapi ada juga yang masih buka di sini. Terutama untuk anak-anak, di lantai dasar mall ini tersembunyi sebuah tempat yang cukup unik dan edukatif. Bukan wahana permainan biasa, melainkan sebuah mini zoo corner. Kebun binatang mini yang menjadi oase kecil bagi keluarga di tengah hiruk-pikuk kota. Mini zoo corner ini bisa dinikmati oleh siapa saja, cukup dengan memberikan sumbangan seikhlasnya. Konsepnya sederhana namun penuh makna, berbagai keindahan sambil mengenalkan dunia hewan kepada anak-anak secara langsung. Dan tentu saja pengalaman ini tak ternilai bagi kami. Begitu memasuki area, kami disambut dengan deretan akuarium berisi ikan hias dari berbagai jenis. Wajah anak-anak pun langsung berbinar, penasaran dan takjub melihat keindahan biota air yang selama ini hanya mereka lihat lewat layar. Lalu kami melanjutkan langkah ke bagian yang sedikit menantang, deretan hewan reptil. Di sini, anak-anak bisa melihat ular, berbagai jenis yang dibingkai dalam kaca pengaman.
Tak jauh dari situ, terlihat pula kadal, iguana, dan hewan sejenis biawak. Sensasi melihat mereka begitu dekat membuat adrenalin meningkat, tetapi tetap terasa aman dan menyenangkan. Tak hanya itu, di sudut lain kami menemukan primata kecil yang lincah, bergelantungan dari satu sisi ke sisi lain. Ada juga beberapa jenis burung. Semua hewan dirawat dengan baik dan ditempatkan di kandang yang bersih, menambah kesan nyaman dan terawat. Kehadiran mini zoo ini bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga sarana edukasi yang menyenangkan. Di tiap kandang atau akuarium disediakan papan informasi kecil tentang spesies hewan, asal-usul, serta kebiasaan makannya. Anak-anak pun belajar tanpa merasa digurui. Mereka mengamati, bertanya, dan sesekali bereksperimen mendebak nama hewan. Ryan, lihat apa Ryan? Ryan, lihat apa? Waktu berlalu begitu cepat, rasanya baru sebentar, tapi langit di luar sudah mulai gelap. Anak-anak pun enggan beranjak, masih betah bercengkrama dengan hewan-hewan lucu yang mereka temui hari ini. Tapi kami tahu, momen ini akan terus mereka ingat. Di tengah aktivitas dan rutinitas yang padat, Mini Zoo Corner Plaza Balikpapan menjadi tempat istirahat yang tak terduga. Bukan sekedar tempat bermain, tapi juga tempat belajar tertawa dan membangun kedekatan bersama keluarga. Mantep.